Ya, Bapak Ibu, sebelum masuk ke demonstrasinya dan simulasinya, maksudnya saya ada sedikit ini sih, mengingatkan saja sebenarnya gitu ya, bahwa sekarang itu ada konsekuensi lah gitu ya, ketika kita sekarang sudah melakukan kuliah online, pada akhirnya kita ada transisi dari bahan pembelajarannya gitu ya. Jadi dengan kuliah online kita malah jadi ribet ketika kita hanya punya, tanda kutip, kita hanya punya bahannya adalah buku textbook. Karena apa? Karena nanti susah ngasihnya gitu loh. Karena kan mahasiswa kita ada di rumah, mahasiswa kita ada beda kota, mungkin ada beda pulau. Ketika bentuknya fisik, itu akan menjadi bingung sendiri gitu loh. Beda, karena kita mungkin kalau misalnya kuliah offline, tatap muka, adanya buku gampang. Nih tinggal diliatin, karena mahasiswa kita ada di depan muka kita gitu loh. Nah sekarang justru transisi inilah yang pada akhirnya memang perlu dipahami lah gitu ya. Makanya memang ada kasarnya ada perubahan dari bentuknya fisik gitu ya, buku, jurnal dalam bentuk fisik, terus misalnya apalagi kalau misalnya ada alat gitu ya, perkuliahan misalnya ada kamera misalnya, itu akan lebih baik sekarang itu bentuknya berubah menjadi digital. Kasarnya kamera tadi yang bentuknya fisik itu akhirnya kita rekam ulang gitu ya, untuk bentuknya adalah video, misalnya video tutorial dan lain sebagainya. Nah itu akan lebih memudahkan untuk kuliah online. Nah jadi di sini yang saya mau tekankan adalah ada pergeseran nih saat ini dari bentuk fisik ke bentuk digital, yang semuanya itu jadi tidak ada bentuk fisiknya, adanya bentuk digitalnya gitu. Nah tapi ini yang perlu dipahami gitu ya, bahwa maka untuk produksi bahan ajarnya itu pun mengalami perubahan, baik produksinya, baik distribusinya, dan baik nanti mahasiswa mengkonsumsinya seperti apa. Contoh, misalnya kita itu mau memberikan materi, anggaplah pengantar ekonomi mikro misalnya. Nah yang biasanya ada di kelas, ketika online, maka tetap dosen itu kan harus tetap hadir. Maka yang biasanya kita hanya cuman berdiri di kelas dan memberikan materi, ini pada akhirnya kita harus berbicara tanda kutip ke kamera. Gitu ya, karena apa? Karena kan nanti mahasiswa menontonnya atau menyimaknya itu menggunakan video. Entah itu sinkronus, misalnya langsung pakai Zoom meeting tadi gitu ya, atau misalnya kita direkam. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu hadir di depan mahasiswanya, tapi kita sudah hadir dalam bentuk video. Di sini kemarin sempat juga sih di Unpad sebelum pandemi Bapak Ibu ya, sempat agak tanda kutip agak risih gitu ya, ketika harus ya dosennya tuh divideokan gitu kan ya, karena tidak semua, sangat berbeda Bapak Ibu memang gitu ya, ketika kita menyampaikan materi secara langsung gitu ya, dengan direkam oleh kamera tadi gitu ya, entah itu pakai handphone gitu ya, itu memang agak berbeda. Jadi semakin sering Bapak Ibu melakukan ini, pasti akan semakin terbiasa. Jujur, saya sendiri juga masih kaku ketika ngomong di depan kamera, karena kalau dari aspek teknis, itu kan teknis dosennya gitu ya. Kalau saya kan aspek produksinya, jadi mau lancar ngomongnya, mau kaku ngomongnya, itu sebenarnya tanda kutip permasalahan dari dosennya yang perlu latihan gitu loh. Nah tapi ini memang sebagai dosen memang kita harus tadi, karena trennya memang mengarah ke sana gitu. Nah ini pada akhirnya kita harus dibiasakan juga untuk bisa berbicara di depan kamera, karena akan berbeda secara psikologis mahasiswa yang menyaksikan atau menyimak materi dengan ada tampilan dosennya dan dengan tidak ada tampilan dosennya. Secara psikologis itu berbeda. Pasti akan lebih membosankan ketika materi saja dengan ada audionya tapi muka dosennya nggak ada gitu ya, dibandingkan dengan yang ada. Nah selain itu juga
perlu perlu diperhatikan itu adalah permasalahan data dalam bentuk digital. Ini saya sudah rangkum semua. Ada satu yang perlu diperhatikan adalah data dalam bentuk digital, baik itu teks kayak misalnya PowerPoint, PDF gitu ya, Microsoft Word, atau bentuk video gitu ya, yaitu bisa video pembelajaran dan macam-macam. Itu akan lebih mudah, data digital itu akan lebih mudah diproduksi ulang, diedit ulang, dimanipulasi dan lain sebagainya. Kita juga sekali mah pernah lah gitu ya ngambil bahan dari internet. Karena apa? Nah, itulah adalah data dalam bentuk digital. Ketika Bapak Ibu mengupload bahan kuliah di internet, itu pasti dalam bentuk digital. Ini yang perlu digarisbawahi adalah hati-hati ketika konten Bapak Ibu ada konsekuensi nih. Ketika naik ke digital, itu ada konsekuensi diambil sama orang, akhirnya bisa dimanipulasi. Ya, ini kita berbicara plagiarism gitu ya misalnya. Nah, kita tidak melakukan gitu ya, tapi bisa jadi orang lain melakukan. Nah, pada dasarnya ini perlu antisipasi intinya. Jadi akan lebih baik kalau misalnya mengupload ke internet itu dalam bentuk tulisan, setidaknya tidak dalam bentuk PowerPoint tapi sudah bentuk dalam PDF misalnya. Nah, itu sudah ada antisipasi tuh. Video ketika diupload di internet, baik itu di YouTube, baik itu di sosial media yang lain atau di mana di G Drive, karena G Drive ketika kita share linknya ke mahasiswa share link lagi ke orang lain yang bukan mahasiswa kita, itu ada bisa terjadi seperti itu. Setidaknya itu video itu nanti saya akan demonstrasikan setidaknya bagaimana untuk mengantisipasi itu gitu ya, karena tadi sangat memungkinkan video itu bisa digunakan oleh orang lain gitu, supaya tidak disalahgunakan. Intinya sih seperti itu. Kalau misalnya untuk menyebarkan kebaikan, it's okay gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya digunakan untuk yang tidak semestinya, ini kan jadi PR gitu ya. Bisa jadi kita yang yang kena batunya gitu kasarnya.